kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 16 sampai 17 itu menjelaskan tentang ciri-ciri penghuni surga. Siapa di antara mereka yang akan menikmati surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Perlu saya sampaikan bahwa surat Al-Imran ini merupakan surat ketiga dalam Al-Qur'an yang memiliki ada 200 ayat. Nih, 200 ayat. Surat ini tergolong surat Madaniyah, atau artinya surat-suratnya itu yang diturunkan di kota Madinah. Kemudian diceritakan dalam surat tersebut tentang keteladanan keluarga Ali Imran, di mana beliau adalah ayah dari ibunda Siti Maryam yang sudah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu mari kita simak bersama surat Al-Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Alladzina yaquluna, ahli surga itu ialah orang-orang yang senantiasa berdoa. Ini ciri-ciri penghuni surga ini. Ciri-ciri orang yang akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana innana amanna. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. As-sabirina was-sadiqin, itu orang-orang yang senantiasa sabar, sabirin. Kemudian sadiqin, orang-orang yang senantiasa benar. Kemudian wal-qanitin, orang-orang yang senantiasa taat. Wal-munfiqin, orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wal-mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang senantiasa mohon ampun di kala saat sahur. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini surat Al-Imran ayat 16 sampai 17 ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa ada 8 ciri penghuni surga. 8 ciri penghuni surga. Yang pertama adalah amanah. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Jadi beriman kepada Allah ini merupakan fondasi yang paling utama bagi seorang muslim dalam menjadi sebuah rukun iman yang pertama. Jadi kalau orang Islam dia tidak amanah, tidak beriman, belum sempurna Islamnya. Iman pun belum sempurna ketika iman itu hanya teori. Ada orang beriman tapi tidak dilaksanakan, hanya percaya ada Allah tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Percaya ada Allah tapi tidak sholat. Orang-orang kebatinan hanya gitu. Jadi mereka nggak sholat karena apa? Gusti Allah sudah menunggal dalam hati. Maka ajaran mereka itu adalah manunggali kaula Gusti. Gak perlu sholat, yang penting saya kan ingat. Yang penting saya eling kali Allah. Gitu. Maka orang-orang kebatinan itu tidak diajarkan sholat. Jadi yang penting eling. Mau makan eling, apa eling. Gitu. Jadi iman itu tidak sekedar teori. Al-iman wa tasdiqul qalb, iqrar bil lisan wal amal bil jawari. Iman itu hatinya percaya, mulutnya ngucap, dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah iman. Kalau hanya teori itu namanya orang kebatinan, orang-orang jamin.
Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri penghuni surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dilaksanakan, diucapkan, diyakini. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang beriman yakni alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum, yakni ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, mau menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mau menginfakkan dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ciri-ciri orang yang beriman itu ada 5. Kalau kita mengacu surat Al-Anfal tadi, pertama, hati gemetar jika mendengar ayat-ayat Allah. Ketika kita mendengar ayat Allah dikumandangkan, seperti tadi kita melaksanakan sholat, imamnya bacaannya sangat bagus, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya, ya, tartilnya, makhorijul hurufnya bagus, nyaman walaupun bacanya panjang. Ini berarti sudah ada ada keimanan dalam hati. Yang kedua, iman bertambah jika dibaca ayat-ayat Allah. Ketika ayat Allah dibaca, diterjemahkan, disampaikan tafsirnya, dia semakin tambah imannya. Itu menghayati betul, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman senantiasa yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah setelah melalui proses usaha dan doa dalam situasi kondisi apapun. Yang prinsip kita sudah berusaha maksimal, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika sudah berazam, sudah bertekad bulat, tinggal kita tawakal pasrah kepada Allah. Seperti kita naik pesawat, sudah yang penting kita sabuk pengaman sudah dipasang, kemudian kita berdoa kepada Allah, sudah kita tinggal tawakal kepada Allah. Kemudian ciri orang yang beriman, dia senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ciri orang yang beriman. Serta ciri orang yang beriman adalah dia gemar sedekah, tidak pelit, tidak bakhil. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga itu seperti apa ciri-cirinya? Yang kedua adalah faghfir lana. Faghfir lana itu artinya maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Ini menandakan bahwa orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah. Orang yang senantiasa beristighfar. Itu. Kita akui bersama, tidak ada manusia yang suci. Semua yang hadir ini mesti itu pernah berbuat dosa. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam mesti pernah berbuat salah, pernah berbuat khata', keliru, salah. Akan tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, yang kadang tidak terasa seharian tadi kita berbuat dosa apa, maksiat apa, dosa kecil apa.
maka kita tutup, ya, kita tebus dosa-dosa itu dengan kita melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat, kita berzikir kepada Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah sekalipun dosa kita ini mungkin sebanyak buih laut selatan, insyaallah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi fungsi sholat diantaranya adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis terkait dengan masalah istighfar ini, ya, kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, wallah, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar atau minta ampun dan bertobat kepada Allah tiap hari lebih dari 70 kali. Nah, kita biasakan setiap malam paling nggak minim 100. Ini setiap hari. Jangan kita lalui istighfar setiap hari paling-paling hanya 15 kali. Karena setiap habis sholat hanya membaca 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, sudah 5 kali, berarti 15. Ini masih kurang. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga. Itu kenapa Rasulullah setiap hari paling tidak minim 100. Ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita, ya, yang sudah dijamin masuk surga saja untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah paling tidak minim 100. Nah, kita yang belum tahu ada jaminan atau tidak masuk surga, kita kadang-kadang kurang untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri penghuni surga itu adalah waqina adzabannar. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa mohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sampai makan pun kita berdoa kepada Allah, di penghujung doa itu juga ada waqina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu. Jadi kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, penghuni surga itu juga mempunyai ciri, dia senantiasa memohon agar Allah menjauhkan dari siksa api neraka. Digambarkan dalam ayat ini. Jika Al-Quran menjelaskan ya, bagaimana ganas dan panasnya api neraka yang sungguh luar biasa. Ya, di dalamnya itu ada api yang menyala-nyala, ada air yang mendidih. Di dalamnya ada pohon yang berduri, di mana pohon berduri itu adalah menjadi santapan para penghuni neraka. Naudzubillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, siapa mereka yang akan menjadi penghuni neraka? Ini ada ciri-ciri orang yang nantinya akan menjadi penghuni neraka ini. Yang pertama adalah wanita atau ibu-ibu yang suka menjelek-jelekan suami. Wanita yang suka mengingkari setiap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami. Ini kok, kenapa wanita ini? Rasulullah ketika dimi'rajkan ke langit itu diperlihatkan, ya, banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Kenapa ya? Karena wanita itu kadang kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami. Wanita suka buka-buka aurat, gitu. Wanita suka mengumbar auratnya, suka tidak bersyukur atas pemberian suami. Inilah menjadi asbab wanita itu mudah atau wanita banyak masuk neraka. Jadi wanita itu sebenarnya memang paling banyak masuk neraka, tapi paling mudah masuk surga itu wanita.
Yang penting wanita itu sholat 5 waktu tidak ditinggal, puasa Ramadan tidak ditinggal, berbakti kepada suami, ya, menjaga kehormatan diri. Ketika wanita sudah melaksanakan 4 hal itu, maka kata Rasul, silakan Anda mau masuk surga lewat pintu mana. Ini wanita. Jadi paling banyak masuk neraka, tapi paling mudah masuk surga itu wanita. Sholat 5 waktu tidak ditinggal, puasa Ramadan dilaksanakan, kemudian apa? Menjaga kehormatannya. Kehormatannya tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada suaminya. Dan kemudian apa? Taat atau berbakti kepada suami. Nah, di antara 4 ini yang berat mana? Saya sering tanya kepada ibu, katanya yang berat itu berbakti kepada suami. Nah ini. Nah, ada sebuah hadis, saya baca hadis, terjemahnya aja. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Kenapa ini? Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah, kok penghuni neraka kebanyakan ibu-ibu wanita ini? Kemudian Rasulullah menjawab, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang bertanya, apakah kufur kepada Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, bukan. Dia adalah kufur terhadap pasangannya, dia kufur terhadap suaminya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Wanita yang tidak atau jarang bersyukur kepada suami. Ini maka ini hadis ini menjadi nasihat bagi ibu. Setiap dikasih sesuatu oleh suami, terima kasih, salaman, syukur cipika-cipiki, wah luar biasa ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghuni neraka itu cirinya seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah juga diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti orang-orang yang syirik, orang ngaku Islam tapi dia masih suka minta-minta sama cungkup sama kuburan, gitu ya. Di atas kuburan dia minta-minta, dia bertabaruk minta berkah kepada kuburan. Gitu. Mau kuburan Rasulullah saja tidak boleh. Bapak-bapak ibu yang pernah umroh haji, begitu dekat makam Rasulullah terlalu lama di situ pasti akan digiring sama askar, sama polisi-polisi Arab. Haram gitu. Loh, di Indonesia kok kuburan-kuburan pada dimintai berkah, dimintai sawab, biar kaya, biar panjang umur, biar dagangnya laris, biar cantik terus, biar glowing dan seterusnya. Nah ini. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-Bayyinah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang minta-minta itu kepada mungkin apa itu benda-benda kuna, apa itu keris, apa tombak, atau mungkin minta kepada kuburan itu, dia itu akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ini kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Nah kemudian penghuni neraka itu adalah orang yang suka tabaruj. Tabaruj itu apa? Pak, tabaruj itu digambarkan wanita yang dengan sengaja menampakkan auratnya dan memperlihatkan perhiasannya untuk menarik perhatian laki-laki, termasuk ke dalam golongan penghuni neraka nantinya itu. Dia berdandan menor tapi tujuannya apa? Bukan untuk suami, tujuannya adalah untuk laki-laki lain. Nah banyak itu kan. Padahal Rasul mengatakan
wanita calon penghuni surga adalah wanita yang mantasuluka ida absorta, wanita yang ketika dipandang suami menyenangkan. Tapi kadang banyak wanita ketika di rumah cukup pakai order bolong, tidak dandan, tapi ketika mau kondangan kulit dandan lewe-lewe kayak terong kosong, ya kan? Nah ini dia dandan untuk siapa coba? Untuk orang lain. Begitu dandan kemudian pakai alis sudah ditato, jentar, pakai merah-merah sini kayak dicat. Wes pokoknya itu namanya tabarruj, dandan yang berlebih-lebihan. Nah, orang-orang yang seperti itu kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakat wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Jangan berhias yang berlebih-lebihan. Kalau hanya mungkin pakai bedak boleh nggak boleh. Nah kalau pakai lipstik boleh nggak? Boleh, yang penting tipis-tipis saja, nggak terlalu menor-menor kayak habis nyangkut ayam mentah ke dia lewe-lewe. Ya? Dan kemudian bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Itu jalannya lenggak-lenggok, pakaiannya serba ngampret, ya. Kemudian seksi, kemudian pating pecotot. Nah, siapa yang lihat, waduh, nah ini model-model jahiliyah. Nah ini, dan dirikanlah sholat, ya. Tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Jadi penghuni neraka nanti adalah orang-orang yang, terutama wanita yang suka tabarruj, ya, berdandan yang terlalu menor, yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian penghuni neraka itu adalah yang berikutnya adalah orang-orang yang suka minum khamr. Ya, orang yang suka minum khamr adalah salah satu orang yang akan menghuni neraka nantinya. Jadi mereka akan mendapatkan sajian minuman yang panas lagi menggelegar di dalam neraka itu. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, hadis nomor 3680, yang terjemahannya bahwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berjanji kepada peminum khamr bahwa mereka akan diberi minum berupa tinatul khobar. Para sahabat itu bertanya, ya Rasul, apa itu tinatul khobar? Tinatul khobar itu adalah keringatnya para penghuni neraka. Itu. Jadi orang-orang yang suka minum minuman khamr di dunia ini, dia nanti di akhirat akan mendapatkan minuman yang namanya tinatul khobar. Keringetnya orang-orang yang ada di neraka itu. Jadi minum keringet gitu ya, rasanya kayak apa gitu ya? Rasanya kayak nano-nano mungkin ya. Anak asin, anak manis, orang anak manis yang malah asin. Atau ekstrak dari para penghuni neraka itu nanti. Ngeri ya. Nah, bahkan orang yang suka minum minuman khamr, dia mabok nanti di sana akan minum terus, tidak akan berhenti. Minum minuman itu adalah minum yang diambil dari api neraka itu. Nah ini. Nah kemudian penghuni neraka itu adalah dia orang-orang yang suka berkhianat, para pengkhianat ini. Jadi orang yang suka berkhianat jika diberi amanah, itu. Nanti sebentar lagi banyak orang pada janji gitu ya. Janji nanti kalau saya jadi mau begini, mau begitu gitu ya. Jadi kalau ternyata amanatnya tidak dilaksanakan, itu berarti pengkhianat. Ya. Orang-orang yang berkhianat itu dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena dia termasuk orang-orang yang munafik.
Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling asor, paling dasar itu. Nah ini, maka dalam surat An-Nisa ayat 107 sampai 108 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca terjemahannya saja, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Itu kan? Dan Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap orang yang mereka kerjakan. Nah, maka kita semua adalah termasuk hamba Allah yang diberi amanat. Amanat menjadi manusia, amanat menjadi seorang suami, amanat menjadi istri, termasuk amanat yang dipikulkan kepada kita berupa jabatan. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 27 itu, ini menjadi dalil bagaimana kita untuk menjadi orang yang senantiasa amanah ketika kita diberi amanah berupa jabatan. La takhulullaha wa rasul wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah Anda mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanah jabatan yang telah dipikulkan kepada kalian semua, wa antum ta'lamun, padahal kalian semua itu mengetahui. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghuni neraka itu ditandai adalah orang-orang yang senantiasa menolak akan ayat-ayat Allah, tidak mengindahkan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu didustakan, tidak mau diamalkan. Maka orang-orang yang seperti itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi suatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin, ya, sehingga digambarkan pada unta masuk ke lubang jarum, nggak mungkin. Ini gambaran orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Di dunia dia akan mendapatkan musibah. Walakin kadzabu, kata manusia ketika mendustakan ayat Allah, fa'akhadnahu bima kanu yaksibun, maka Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah. Itu belum di akhirat nanti. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri penghuni surga berikut adalah as-sabirin. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa sabar. Ya, sabar. Sabar itu diambil dari kata-kata sobaro yasbiru, ya, sobaro yasbiru, yang artinya itu menahan. Jadi pengertian sabar itu berarti menahan diri dari segala kesulitan, menahan diri dari agar tidak mudah marah, gitu kan? Menahan diri agar tidak mudah putus asa. Walaupun kita sekarang dihadapan dengan kehidupan yang serba sulit, apa-apa mahal, gitu. Kemudian tidak mudah berkeluh kesah, agar selalu taat dan menjauhi maksiat, itu. Makanya secara syar'i itu sabar itu adalah menahan diri dari 3 perkara, menahan diri dari 3 hal. Ini pasti yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah sabar dalam ketaatan. Dalam taat saja harus sabar. Ya, kita harus bangun malam, kita harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, kita harus melaksanakan sholat, kita harus ngaji,
mengkaji seperti pada kesempatan ini kita. Ini butuh kesabaran. Kalau bukan orang-orang yang sabar nggak mungkin mau duduk seperti ini, ngapa? Karena kesabarannya panjenengan semua ini. Ini sabar dalam ibadah, gitu. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Di mana yang namanya kemaksiatan setiap hari ada di depan mata kita. Di ponsel yang Bapak Ibu semuanya miliki itu, di dalamnya banyak kemaksiatan. Nah, bentuk kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan, ketika ada kemaksiatan kita tidak mengikutinya. Sabar dalam menerima takdir yang kadang-kala itu mungkin menyakitkan, ya. Yang kadang-kala itu barangkali tidak mengenakan. Itu pasti suatu ketika akan datang kepada kita. Sabar di dalam kita menghadapi musibah. Maka tak kala kita menghadapi musibah dan kita terjadi musibah, apa yang kita doa kepada Allah? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita terjadi musibah kita. Musibah itu artinya sesuatu yang hilang, sesuatu yang kita cintai itu hilang, atau hilangnya sesuatu yang kita cintai. Itu musibah. Mungkin uangnya hilang, HP-nya hilang, motornya hilang, gitu. Mungkin istrinya hilang, gitu. Atau suaminya hilang, gitu. Maka doa kita kayak benar. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, jadikanlah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Insya Allah Allah akan memberikan ganti itu. Maka Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa sabar dengan cara kita menegakkan sholat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat. Sabar, sholat itu berat memang, kecuali hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Itu kalau bukan orang-orang khusyuk itu berat. Ini yang keempat, ciri penghuni surga adalah senantiasa sabar, menahan dalam rangka taat kepada Allah. Kemudian yang kelima, ciri penghuni surga adalah orang-orang yang as-shodiqin. Shodiq artinya adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang senantiasa benar dalam akidahnya, gitu ya, benar dalam keimanannya, benar dalam ikrar dan lisannya, betul benar dalam janji dan amalannya, gitu. Jadi orang-orang yang seluruh aspek kehidupannya itu senantiasa mengacu kepada Al-Quran. Senantiasa mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu disebut dengan as-shodiqin, ya, orang-orang yang senantiasa benar di dalam berakidah, di dalam beriman, di dalam kita beramal, gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penghuni surga itu ditandai adalah orang-orang yang senantiasa qanit, al-qanitin. Jadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Jadi pengimanan dan pengakuan kepada Allah ini akan melahirkan sikap patuh dan taat atas segala perintah dan larangan Allah. Jadi Al-Quran jelaskan dalam surat An-Nur ayat 51 itu. An-Nur 51. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang senantiasa qanit, orang-orang yang senantiasa taat ketika ada perintah Allah, ketika ada dawuh Allah, ini sudah tidak ada tawar-menawar, pasti apa? Sami'na wa ata'na. Ya, bukan sami'na wa asoina, kami dengar kami taat, bukan kami dengar kemudian kami maksiat, itu tidak. Ciri orang yang beriman yang terakhir adalah al-munfiqin, orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, dan yang lebih terakhir lagi yang kedelapan adalah wal mustaghfirina bil ashar. Penghuni surga adalah orang-orang yang
senantiasa mohon ampun kepada Allah di saat sahur. Kita memperbanyak astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah tobatnya kita kepada Allah, dan insya Allah ketika 8 hal ini kita laksanakan sesuai dengan surat Ali Imran ayat 16 sampai 17, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan menjadi calon-calon penghuni surga, dan mudah-mudahan kita nanti akan reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada kesempatan malam hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.